Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustaz? Alhamdulillah, mudah-mudahan antum dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kembali belajar tentang pendidikan agama Islam kelas 8 bersama Ustadz Arif dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustadz, hari ini kita belajar tentang jujur, adil, dan hormat kepada guru dan juga hormat kepada orang tua. Tapi hari ini kita lebih fokus, kita belajar tentang jujur dan adil. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini anak-anak Ustadz? Hari ini antum semua harus bisa menjelaskan pengertian jujur, adil, dan hormat kepada orang tua. Dan yang kedua, antum bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, antum bisa hormat orang tua dan guru. Itulah dua tujuan utama yang harus kita lakukan dalam pembelajaran PAI kali ini. Anak-anak Ustadz, kita hari ini di bab 2 fokus kepada jujur, adil, hormat kepada orang tua dan guru. Tapi hari ini kita belajar tentang jujur. Apa sih pengertian dari jujur? Jujur adalah lurus hati, tidak pernah bohong, tidak pernah curang, dan bersikap apa adanya, tidak dicampuri dengan kebohongan. Orang yang berbuat jujur adalah berarti orang yang perkataannya benar. Jadi inilah anak-anak Ustadz pengertian dari jujur. Jadi jujur itu sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada teman, jujur dong, tapi ini adalah pengertian dari jujur. Antum tidak menyembunyikan sesuatu di dalam hati antum ketika antum mengatakan kepada teman antum. Jadi sikap jujur adalah menyampaikan apa adanya, tidak dicampuri dengan kebohongan. Orang yang jujur itu adalah jujur dari perkataan, perbuatan, dan tindakan. Jadi tidak hanya perkataan jujur, tapi tindakan tidak jujur. Jadi dalam hati antum mengatakan jujur, dalam perbuatan antum jujur, dalam tingkah laku semuanya jujur. Itu adalah jujur dalam seluruh anggota keluarga. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sa'anu qaumi ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jika orang yang selalu menegakkan kebenaran dan menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Inilah Allah menjelaskan tentang pengertian jujur dalam surat Al-Maidah. Jadi kalau antum semua menjadi saksi, kalau kita menjadi orang-orang yang beriman dan kita diminta menjadi orang saksi, maka katakanlah apa yang harus antum semua sampaikan. Di adil. Adil itu adalah kesaksian yang adil. Kayak macam-macam jujur. Apa itu macam-macam jujur? Jadi ada beberapa macamnya jujur. Yang pertama adalah as-sidqu al-qalbi, kejujuran hati. Hati itu perlu jujur. Yang saya sampaikan di awal tadi, hati adalah poros dari anggota badan kita. Hati adalah barometer kehidupan. Hati adalah sumber energi langkah manusia. Jadi kalau hati kita ini tidak jujur, maka sudah barang tentu anggota badan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita tidak akan jujur. Sekali aja orang yang berbohong, anak-anak Ustadz, maka orang akan menjas. Jangan-jangan antum bohong, jangan-jangan antum bohong. Itu dalam pikiran orang lain. Maka adalah as-sidqu al-qalbi, jujur dalam hati. Karena hati adalah poros anggota badan kita. Yang kedua adalah as-sidqu al-hadis,
jujur dalam berkata. Jujur saat berkata termasuk jujur dalam bersaksi. Jadi ketika kata-kata ini adalah ucapan, kita ngomong itu adalah ucapan yang harus didengar oleh orang lain. Ketika kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mulut sudah dikunci, semuanya akan berbicara. Maka itu anak-anak Ustadz, jujur dalam berkata. Jadi jangan sampai nanti ketika di yaumul akhir semua berbicara anggota tubuh kita. Karena apa? Kita tidak jujur dalam perkataan. Maka itu yang kedua adalah sidqu al-hadis, jujur dalam berkata. Yang ketiga adalah as-sidqu al-amar, jujur dalam berbuat. Amal adalah hal yang paling penting untuk meraih posisi yang paling mulia di surga. Oleh karena itu kita harus selalu mengikhlaskan setiap amal dalam kita lakukan. Jadi yang ketiga ini adalah jujur dalam amal perbuatan. Jadi amal itulah yang akan membawa kita ke surga. Ketika antum tidak jujur beramal, maka balasannya tidak surga. Yang terakhir adalah jujur al-wa'd, jujur apabila berjanji. Anak-anak Ustadz, sering terkadang kita membuat janji kepada orang lain, tapi kita juga sering mengingkari. Nah, jangan sampai Allah akan membenci orang-orang yang selalu mengingkari janjinya. Karena janji itu adalah hutang, anak-anak Ustadz. Mari sama-sama sering menepati janji kita kepada orang lain. Dan yang ke-E adalah jujur al-hal, jujur dalam keadaan, kenyataan. Jadi orang mukmin hidupnya selalu berada di atas kenyataan. Dia tidak akan menampilkan sesuatu yang bukan dirinya. Jadi yang terakhir adalah sidqu al-hal, jujur dalam keadaan dan kenyataan yang kita alami. Yang selanjutnya anak-anak Ustadz, tadi kita sudah belajar tentang jujur. Mari tetapkan hati kita ini anak-anak Ustadz. Pasang hati kita, badan kita, lisan kita, maka kita harus mengatakan jujur kepada siapapun, kepada diri kita, kepada orang lain, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya kita belajar tentang adil. Apa sih pengertian dari adil? Adil itu adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima sesuatu sesuai dengan haknya. Maka itu anak-anak Ustadz, seringkali antum meminjam sesuatu tapi antum tidak mengembalikan pada tempatnya, berarti antum juga dikatakan tidak adil. Karena apa? Antum meminjam sandal kepada teman-teman antum, tapi antum meletakkan sembarangan, berarti antum tidak adil, karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujarat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ikhdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli fa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan kalau ada dua orang dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Ini adalah firman Allah
dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Allah mengatakan, berlakulah adil, dan Allah mencintai orang-orang yang adil. Di anak-anak Ustadz, ketika antum nanti menjadi seorang pemimpin, ketika antum menjadi seorang hakim, maka ini adalah harus berlaku adil, karena Allah menyukai orang-orang yang adil. Macam-macam sikap adil. Yang pertama adalah berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengutamakan atau mementingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kepentingan yang lain. Jadi ketika sudah panggilan azan antum masih berleha-leha, berarti antum belum bersifat adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketika kita bersifat adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum mementingkan Allah. Jadi ketika Allah memanggil hayyal shalah, hayyal falah, antum masih tidur, antum masih bermain, berarti antum belum berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah Sang Khalik yang telah menciptakan manusia. Yang kedua adalah berlaku adil kepada diri kita sendiri. Apa maksudnya? Dapat menempatkan diri kita pada situasi dan kondisi yang baik dan benar. Jangan antum tidak adil kepada diri kita. Karena apa? Itu adalah hak diri kita. Karena Allah sudah menciptakan kepada manusia agar manusia itu bersikap adil kepada diri kita. Yang selanjutnya adalah berlaku adil kepada orang lain. Apa sih berlaku adil kepada orang lain? Tentu menempatkan orang lain pada tempatnya yang sesuai atau yang layak dan benar tanpa mengurangi haknya atau merugikan. Caranya apa? Agar kita memposisikan diri kita orang lain. Agar apa? Kita bisa berlaku adil kepada orang lain. Jadi banyak contoh-contohnya. Jadi tentu kita sebagai orang tidak pernah mau dirugikan atau disakiti. Begitu juga orang lain. Jadi itu adalah adil pada orang lain. Yang keempat adalah berlaku adil kepada makhluk yang lain. Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan bumi. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan hewan untuk kemaslahatan umat manusia. Maka itu berlakulah adil kepada ciptaan Allah yang lain. Tidak menyiksa. Antum mungkin di rumah banyak memelihara hewan atau tanaman dan lain sebagainya. Ketika memelihara hewan dikasih makanan, jangan dibiarkan akhirnya mati dia kelaparan. Antum memelihara tumbuh-tumbuhan, ketika antum tanam tak pernah disiram, tak pernah dipupuk dan lain sebagainya. Itu tidak adil kepada tumbuhan, kepada ciptaan Allah yang lain. Yang terakhir adalah keutamaan berlaku adil. Tentu ketika kita sudah adil, maka menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketenangan dalam bermasyarakat. Membentuk pribadi yang dapat melaksanakan kewajiban yang baik, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan kerukunan hidup, dan terakhir adalah menciptakan kebaikan bagi alam sekitar untuk kemaslahatan umat, kebaikan hidup dunia dan akhir. Anak-anak Ustadz, saya sampaikan kepada antum, apa yang Allah berikan kepada kita, maka laksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nanti akan menerima hak kita sebagai hamba di akhirat kelak nanti. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbuatkan, maka Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita semua. Maka itu kita hidup di dunia ini, akan ada hidup di kemudian hari. Maka jujur adil itu adalah salah satu amalan utama bagi kita semua. Anak-anak Ustadz, mungkin cukup sekian dari pembelajaran PAI hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ustadz tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.